Saya Cindy Audina dengan NRP 2017 230 dan 250. Di sini saya akan menjelaskan tujuan SDGs nomor 14, yaitu melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan nasional ekosistem laut pada tahun 2030. Ditetapkan 10 target yang diukur melalui 15 indikator. Dengan adanya ini menyimpulkan bahwa Indonesia mampu mencegah terjadinya kerusakan laut dengan cara melestarikan dan memanfaatkannya secara baik. Akan tetapi yang terjadi dengan laut Indonesia yang sesungguhnya adalah adanya pencemaran laut akibat sampah. Untuk memperjelas dari pembangunan berkelanjutan SDGs nomor 14 ini, saya telah melakukan wawancara dengan seorang peneliti dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau yang disingkat menjadi WALHI, yang merupakan lembaga swadaya masyarakat lingkungan hidup di Indonesia yang merupakan bagian dari jaringan Friends of the Earth International. Berikut hasil wawancara yang telah saya lakukan. Yang pertama ada, bagaimana pendapat Anda mengenai pencemaran laut di Indonesia dan bagaimana bisa terjadi? Dulu bayangannya kan gini, dunia ini punya problem terutama soal ketimpangan, atau saya sering menyebutnya itu ketidakadilan ya. Ketimpangan itu sepertinya agak sopan. Nah, maka rumuskanlah yang disebut dulu Millennium Development Goals, satu upaya dunia global di mana Indonesia menjadi bagian dari itu. Nah, di evaluasi ternyata MDGs itu dianggap tidak memadai karena ternyata yang menyebabkan kemiskinan itu bukan hanya isu sosial. Kemiskinan sangat terhubung dengan isu sumber daya alam. Ya. Nah, maka kalau kita lihat dari MDGs ke SDGs itu beda banget, karena di MDGs nyaris nggak ada isu lingkungannya, nyaris ya. Nah, tapi di SDGs itu kemudian banyak sekali hal-hal yang sangat spesifik soal lingkungan. Jadi memang ada perkembangan gagasan di dalam transformasi dari M ke S, dari MDGs ke SDGs. Nah, hanya saja karena pendekatannya yang sangat developmentalistik dan sangat pro pasar, meskipun ada banyak isu lingkungan di situ, nah, tetapi karena pendekatannya dua tadi itu yang juga membuat SDGs itu tidak banyak berkontribusi pada apa yang sejak awal diurusan, yaitu untuk memecahkan atau menyelesaikan kemiskinan. Soal pencemaran laut misalnya, pemerintah Indonesia sampai sekarang itu punya satu situasi weak institution, kelembagaan yang lemah. Kenapa? Karena gini, pencemaran laut itu nggak bisa disanksi sejak lama, nggak bisa diberikan sanksi yang tegas. Nah, karena tidak disanksi yang tegas, terus berulang. Itu contoh. Jadi kenapa terus terulang? Karena ada situasi weak institution. Walaupun misalnya sejak tahun 2007 ya, kita punya undang-undang pesisir pulau kecil dan tegas tuh sanksinya, ada sanksi pidana sama denda. Nah, tapi penegakan hukumnya nggak terjadi. Nah, itu artinya kan di negara kita itu punya problem yang sifatnya itu weak institution, kelembagaan dari semua peraturan daerah di 28 provinsi itu sangat didominasi oleh kepentingan industri seperti minyak. Jadi 28 provinsi di Indonesia. Itu yang pertama. Jadi ada problem soal weak institution. Jadi itu harus menjawab kenapa bisa terjadi. Nah, lalu juga yang lain di tingkat provinsi. Ini tadi kita bicara nasional. Nah, di tingkat provinsi, kelembagaan yang lemah itu terlihat dari pemerintah di tingkat provinsi itu kalau merumuskan tata ruang laut itu sangat minim partisipasi publik. Yang lain di tingkat desa, ini karena kita ini ya mengikuti logiknya struktur pemerintah, itu pemerintah desa juga punya pemahaman yang terbatas soal hak mereka terhadap katakanlah sumber daya laut. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua itu adanya, bagaimana dampak aktivitas manusia seperti penambangan dasar laut terhadap ekosistem laut? Ada dampak ekonomi, pasti masyarakat kehilangan ekonomi karena ikannya wilayah tangkapnya rusak. Di studinya kawan-kawan Wali Sulsel, Wali Riau ya, di banyak tempat itu menunjukkan ada penurunan lebih dari 60%. Jadi ikannya itu memang hilang. Dia harus cari rumah baru. Kalau bicara ekologi, dampak ekologi ya lautannya menjadi hancur. Ada arus yang semakin kuat di situ. Itu juga menyebabkan pulau-pulaunya abrasi karena ada secara oceanografi
arusnya kuat, dia menghantam daratan pulau itu atau pesisir itu, dia mengalami abrasi. Yang lain itu sebenarnya dampak sosialnya. Di beberapa titik ya, wilayah-wilayah yang kena pertambangan pasir laut itu menyebabkan masyarakat miskin dan dia harus keluar dari pulau mencari pekerjaan, lautnya udah nggak bersahabat. Soal dampak penambangan pasir laut. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua itu adanya bagaimana dampak aktivitas manusia seperti penambangan dasar laut terhadap ekosistem laut? Nah, kalau yang penambangan dasar laut seperti pasir laut itu memang para pelaku pencemaran yang tadi multinasional yang sifatnya lintas negara itu juga nggak tersentuh. Misalnya kasus pencemaran yang di Kupang itu, yang di timur, ya perusahaannya udah mengganggu. Padahal misalnya Indonesia bisa gugat itu ke pengadilan di tingkat internasional. Iya, karena lemahnya kebijakannya. Tadi kembali ke soal weak institution. Kita udah menempuh gugatan ke pengadilan ya, kalau terkait dengan pencemaran laut. Misalnya gini, waktu kejadian di Teluk Balikpapan, jadi itu Pertamina kan salah awalnya nggak ngaku, tapi kemudian bukti-bukti di lapangan menunjukkan itu mengarah pada minyaknya Pertamina. Nah, itu di dalam Undang-Undang Nomor 32 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup itu ada namanya prinsip strict liability. Jadi di situ tuh kita tidak perlu membuktikan Pertamina sebagai pelakunya atau bukan, tapi di situ hanya ada wilayah kerja Pertamina pelakunya. Berarti sebelumnya mereka harus membuktikan mereka bukan pelaku. Jadi balik prinsipnya itu progresif banget undang-undang itu. Nah, pakai itu kemudian dia digugat ke pengadilan, tapi ya sanksinya sanksi denda, bukan pidana. Sanksi itu sanksi administratif ya, pemulihan dan ganti rugi. pendanaan. Ya, ganti rugi ke masyarakat. Itu hukuman terendah lah. Maksudnya kalau bicara saran, sebenarnya kita itu bukan lagi saran, sudah menempuh upaya hukum ya, di luar itu, karena mengingatkan negara supaya kembali ke jalan yang lurus. Kita selain ke pengadilan yang sifatnya gugatan administrasi, itu sampai ke Mahkamah Konstitusi gugatannya. Jadi sudah level pada pertarungan di undang-undang. Selain pencemaran laut di Balikpapan, pengajuan gugat untuk PT Istindo Mitra Manggarai dari rakyat Nusa Tenggara Timur. Gugatan itu diajukan oleh Isfridus Sota dan Bonifasius Uden, dua warga Lengkok Loklok, Desa Satarpunda yang kampung ruang hidupnya terancam direlokasikan. Putusan hukum Mahkamah Agung itu pun mengabulkan gugatan warga seluruhnya dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Putusan hukum yang memenangkan warga ini pun menjadi momentum bagi bersejarah rakyat Nusa Tenggara Timur yang telah berdekade menantang industri tambang. Mengingat perlawanan warga melalui mekanisme litigasi, baru pertama kali ini terjadi dalam polemik tambang PT Istindo Mitra Perdana ini. Meski demikian, kekhawatiran akan ancaman terus terjadi mengingat selain izin tambang batu gamping yang berada di wilayah seluas 585,33 hektar, pemerintah juga tengah mendorong pembangunan pabrik semen milik PT Semen Singa Merah NTT di desa yang sama. Baik tambang maupun pabrik semen keduanya akan mengkomposisi ruang hidup warga, termasuk berencana merelokasikan dua kampung, yakni Kampung Lengkok Loklok dan Kampung Luwuk. Kesimpulannya adalah jika kita lihat bahwasanya penerapan dari SDGs 14 ini tidak terjadi sesuai dengan pemanfaatannya. Walaupun dengan adanya program yang membantu melestarikan laut, hal ini tidak terjadi dengan kenyataannya. Pencemaran laut akan terus terjadi dan akan terus berulang dikarenakan dalam hukum Indonesia masih lemah dan belum mampu menghilangkannya untuk memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku-pelaku yang melakukan pencemaran laut ini. Maka dari itu SDGs 14 ini masih belum mampu membuktikan bahwa laut Indonesia menjadi lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya dengan cara pelestariannya dan memanfaatkannya sumber daya dengan secukupnya. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.